Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Nur Fajriya Putri dengan NIM S1R02410095 dari kelas 4E. Di video ini saya akan menjelaskan website pembelajaran tentang materi peluang yang telah saya buat. Jadi, sebelum masuk ke dalam website, kita diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Kita masukkan nama dan password. Untuk password, ini tidak ditentukan. Passwordnya bisa dimasukkan apa saja. Kemudian kita bisa memilih opsi apakah kita login sebagai siswa, sebagai guru, atau sebagai umum. Kemudian masuk, dan ini adalah tampilan dari berandanya. Berandanya hanya berisi motivasi-motivasi dan pendukung untuk belajar peluang. Kemudian, untuk menu atas, ada profile, kurikulum, tools, dan informasi. Di profile, ada profil pengembang yang isinya informasi mengenai pengembang website pembelajaran interaktif peluang. Ada biodata diri, tentang pengembang dan tujuan pengembangan. Kemudian ada institusi. Ini memuat informasi mengenai institusi yang menaungi pengembangan website peluang. Ada kampus, Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan program studi. Kemudian ada saran dan masukan. Ini formulirnya, ketika diklik akan ke dalam Gform. Misalkan kita isi status pengguna, kita adalah siswa atau yang lain. Berikutnya, nah di sini baru dimasukkan sarannya. Kemudian kirim. Oke, sudah. Selanjutnya, kurikulum. Di kurikulum ada CP atau capaian pembelajaran. Kemudian ada TP atau tujuan pembelajaran. Dan terakhir ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian di tools ada simulasi dadu. Ini bisa kita klik. Di sini akan muncul statistik percobaannya. Bisa diklik lagi dan akan muncul bertambah-tambah lagi. Kemudian ada lempar koin. Sama halnya dengan lempar dadu, lempar koin juga bisa diklik. Akan muncul statistik percobaannya seperti ini. Kemudian ada kalkulator peluang. Di sini kita bisa menghitung berbagai jenis perhitungan, misalnya peluang satu kejadian, peluang komplement, atau frekuensi harapan. Kita misalkan akan menghitung peluang suatu kejadian. Kita masukkan NA, misalnya 2, dan NS, misalnya 3. Maka hitung, akan keluar hasilnya di sini. Kemudian ada informasi. Di informasi ada tentang website, seperti ini. Kemudian ada tujuan website, dan ada panduan penggunaan. Kemudian untuk menu kiri, ada beranda yang tadi, menu awal. Kemudian ada materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini akan muncul banyak sekali materi yang bisa dipelajari, misalnya pengertian peluang. Di sini ada pengertian peluang. Kemudian ada titik sampel. Ada ruang sampel. Ada frekuensi relatif. Ada peluang kejadian. Kemudian ada contoh soal.
Kemudian ada latihan. Di latihan ini kita bisa menjawab kemudian balik. Selanjutnya ada media gambar. Media gambar ini berisi gambar-gambar untuk membantu memahami konsep peluang. Kemudian ada video pembelajaran. Di video pembelajaran ini ada 2 video. Yang pertama video lokal yang bisa diakses tanpa menggunakan internet. Kemudian ada video YouTube yang diaksesnya harus menggunakan internet. Selanjutnya ada dokumen dan modul. Di dokumen dan modul ini pengguna bisa mendownload buku referensi dan rangkuman materinya. Selanjutnya ada LKPD. Di LKPD ini ada 2, ada LKPD individu dan LKPD kelompok. Misalnya LKPD individu, ini ada pasangkan konsep. Di sini kita bisa pilih konsep. Selanjutnya ada aktivitas pilihan ganda. Selanjutnya ada menghitung peluang, ada peluang kejadian, ada refleksi. Kemudian kita selesaikan LKPD, akan muncul hasilnya. Dan pembahasan soal yang salah. Selanjutnya ada LKPD kelompok. Untuk LKPD kelompok agak berbeda karena kita harus mengisi data kelompok. Misalkan nama kelompoknya kelompok 2, kelas 4E, nama anggota Nita, dan lain-lain. Kemudian di sini ada soalnya. Yang pertama analisis kasus, yang kedua analisis informasi dari gambar, yang ketiga menghitung peluang, yang keempat diskusi dan argumentasi, dan yang terakhir kesimpulan dari kelompok. Kemudian diklik simpan hasil. Maka di sini akan muncul cetak hasil. Nah, selanjutnya ini harus disimpan PDF dan kemudian dikirim kepada gurunya. Selanjutnya ada evaluasi acak. Untuk evaluasi acak kita harus melengkapi data diri terlebih dahulu. Di sini ada petunjuk pengerjaan yang bisa dibaca. Untuk soalnya, ini akan muncul acak dan sebelah kiri soal ada nomor soal, sebelah kanan soal ada timer, soal ditandai, dan status. Kemudian klik selesaikan evaluasi. Di sini akan muncul pembahasan dari soal-soal tersebut. Dan akan muncul skornya juga. Di sini bisa dicetak hasilnya sebagai bukti pengerjaannya. Selanjutnya ada forum diskusi. Forum diskusi ini digunakan untuk berdiskusi mengenai materi peluang. Jadi siswa di sini bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan teman dan berbagi pemahaman untuk memperluas pengetahuan bersama. Caranya yang pertama lengkapi nama,
kemudian kategori pertanyaan, apa yang ingin ditanyakan, kemudian pertanyaannya. Kirim. Nah, di sini ada daftar diskusi, jadi kita bisa melihat orang-orang yang bertanya. Kemudian kita juga bisa membalasnya. Di sini nanti tinggal dikirim jawaban. Selanjutnya, untuk di bagian bawah, ini ada kontak dari pengembang website dan institusi pengembang website. Sekian penjelasan website yang telah saya buat. Semoga website ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.